Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengertian, tujuan, dan metode pengajaran IMLA. Pengertian IMLA. IMLA adalah menyampaikan atau mentalkin suatu bacaan kepada orang lain dengan suara yang keras dan jelas agar dapat memindahkan atau menulis kembali apa yang dibacakan dengan baik dan benar. Maharatul kitabah. Maharatul kitabah adalah keterampilan menulis mencakup 3 muatan dasar, yaitu 1. Maharo al-tahajji bi tariqatin salimatin, atau keterampilan menyalin huruf hijaiyah. Keterampilan ini mencakup 2 hal, yaitu kemampuan mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dan kemampuan menulis huruf-huruf hijaiyah baik dalam bentuk tunggal, kata, atau kalimat. 2. Maharo wadi alamata al-tarkim fi mawadi iha, atau keterampilan letak tanda baca secara benar. Dan yang terakhir yakni maharo al-rasmi al-wadi al-jamil al-huruf wal al-kalimat, keterampilan menulis indah atau seni kaligrafi. Baik, untuk selanjutnya yaitu tujuan IMLA. Yang pertama, memberikan latihan kepada murid tentang penulisan huruf-huruf hijaiyah, kata, dan kalimat bahasa Arab, khususnya yang banyak terjadi dalam penulisan. Yang kedua, yaitu melatih penulisan secara cepat, jelas, dan benar, sehingga membiasakan murid untuk mendengarkan dengan baik. Yang ketiga yaitu melatih menulis huruf dan kata Arab dengan betul dan menghafal bentuk-bentuk kata tersebut dalam otak mereka, sehingga mereka dapat menulisnya tanpa melihat contoh. Yang keempat, memperbaiki tulisan dan memperjelas tulisan Arab. Yang kelima, melatih beberapa indera yang berkaitan dengan IMLA, yaitu telinga, tangan, dan mata. Yang keenam, melatih murid supaya dapat mencatat dan menuliskan apa yang didengarnya dengan tepat. Selanjutnya, tujuan mempelajari IMLA. IMLA meliputi tujuan langsung dan tidak langsung. Tujuan langsung IMLA adalah mampu menulis huruf hijaiyah dengan benar. Dan tujuan yang tidak langsung meliputi yang pertama, al-hadaf al-lughawi atau kebahasaan, yaitu membekali siswa dengan keterampilan berpikir cepat, pengetahuan tentang makna, karakter huruf, struktur, dan gaya bahasa yang baru. Yang kedua, al-hadaf al-udwi atau fisik, yaitu memperkuat dan mempertajam indera pendengaran dan penglihatan, sebab kuatnya hubungan 2 indera tersebut yang kemudian mengatur otak agar menggerakkan tangan untuk menulis. Yang ketiga, al-hadaf al-khulqi atau sikap, yaitu membiasakan siswa bersikap tertib, teliti, cermat, dan mempunyai respon cepat terhadap panggilan, membiasakan mereka bersabar, dan menjadi pendengar setia selama guru mendikte atau IMLA. Faktor yang menyebabkan kesalahan dalam IMLA terbagi menjadi 3. Yang pertama, faktor pengajar atau yang mendikte, yaitu jika suara pengajar terlalu rendah dan terlalu cepat saat mendikte, sehingga perbedaan pengucapan antara huruf yang memiliki kemiripan sifatnya kurang jelas saat didengar. Kurangnya perhatian dan petunjuk pengajar terhadap kesalahan mendikte, dan lemahnya kebahasan pengajar. Faktor yang kedua yaitu faktor siswa, yaitu jika teks yang tidak sesuai dengan kemampuan siswa, penglihatan dan pendengaran yang kurang, dan hilangnya konsentrasi dan kurangnya waktu
metode pengajarannya. Secara umum, ada 3 kecakapan dasar yang dikembangkan dalam keterampilan imla, yaitu kecakapan mengamati, kecakapan mendengar, dan kelenturan tangan dalam menulis. Terdapat 4 macam jenis imla yang bisa diterapkan pada seseorang sesuai dengan tahapnya, yaitu yang pertama, imla al-manqul. Siswa menyalin atau memindahkan kembali tulisan atau teks bacaan yang diberikan guru ke dalam buku tulis. Yang kedua, imla al-mandur. Siswa melihat dan mempelajari teks bacaan atau kalimat yang ada di kitab atau tulisan di papan tulis lalu menutup kitab atau menghapus tulisan yang ada di papan tulis. Yang ketiga, imla al-istima'i. Siswa menulis teks bacaan atau kalimat yang dibacakan guru tanpa melihatnya bacaan tersebut. Yang keempat, imla al-ikhtibari adalah bentuk imla yang diberikan kepada siswa yang telah menguasai dan memahami dengan baik teori-teori imla. Terima kasih atas perhatiannya.